Kalau hadas kecil berwudu, kalau nggak bisa berwudu bisa diganti dengan tayamum. Kalau hadas besar wajib mandi wajib. Kalau nggak bisa mandi wajib karena nggak bisa menggunakan air karena mungkin tidak ada air atau karena sedang sakit. Boleh tayamum? Yakin? Safar itu hanya bawa baju yang di badan aja. Biasanya kopernya bertumpuk-tumpuk. Iya. Oh iya deh, iya. Enggak, saya ketika bawa jamaah itu loh, bawa jamaah umroh itu loh. Koper sudah disediain dari travel pun, di sana masih beli lagi gitu loh. Ya enggak masalah lah. Iya. Jadi sekali lagi tetap akan berlaku sampai kapanpun syariat ini, karena syariat Rasulullah adalah nabi terakhir, sehingga tidak ada syariat lagi kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang telah disempurnakan oleh Allah dengan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi sudah sempurna. Jadi insyaallah berlaku sampai kapanpun. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Pakaian wanita yang syar'i adalah menutup seluruh tubuh dan termasuk kaki. Ya, kakinya itu juga tertutupi. Namun untuk sekarang, karena sudah banyaknya teknologi, kaos kaki sudah banyak, ya, sehingga bajunya tidak sampai menyeret-nyeret. Sampai menyeret pun pada dasarnya di dalam syariat diperbolehkan. Itulah perbedaan aurat laki-laki dengan aurat perempuan. Kalau aurat perempuan seluruhnya kecuali tangan dan wajah, kemudian nanti ada perbedaan. Kemudian kalau laki-laki auratnya apa? Ia pusar sampai lutut. Ini hanya informasi saja kepada para ikhwan. Kalau ya pasangan-pasangan ummahat yang memakai nyuci kendaraan itu memakai celana pendek, itu bilangi auratnya nggak ditutup. Loh iya, nggak boleh. Kenapa? Perempuan disuruh menutup aurat padahal auratnya banyak, taat. Laki-laki auratnya pendek tapi nggak ditutup, paha kelihatan. Untuk laki-laki berarti tidak menutup aurat. Tuh. Tidak boleh, ya. Paha wajib bagi laki-laki tertutup. Itu. Ini hanya tambahan aja. Sekali lagi, bagi wanita yang pakaiannya menjulur ke tanah, kemudian ada najis, maka tanah berikutnya yang mensucikannya. Jadi tidak wajib dicuci kembali ketika akan sholat, dicuci di misalkan di tempat wudhu, di bawahnya dicuci dengan air, tidak perlu. Cukup dengan tanah berikutnya yang terseret itu loh jemaah, itu membersihkannya. Bagaimana kalau di pasar? Di pasar itu kan sejatinya yang ke pasar itu kewajiban siapa? Di dalam syariat yang ke pasar itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi yang syariatnya yang ke pasar itu laki-laki. Ustadz, kalau laki-laki nggak bisa nawar,
Apa yang diomongin penjualnya diyain aja kan gitu. Oh gitu ya. Iya, pulang lah. Kalau mamah yang belanja uang segitu dapat lengkap, begitu papa yang belanja hanya dapat sayur satu ikat, kasihan banget. Iya, karena nggak bisa nawar. Makanya akhirnya di Indonesia banyak kaum hawa yang ke pasar. Nah, di pasar, kembali ke tema kita, ke pasar anggaplah itu bajunya kena kotoran itu tadi, terus dibawa untuk jalan berikutnya akan menjadi pembersih. Jadi debu berikutnya pembersih atas najis seandainya ada itu. Itulah syariat kita, tidak memberatkan. Ada najisnya. Iya, tanah yang airnya terkena najis. Tanah yang terair itu iya. Tanah yang ada airnya ya, yang agak basah-basah itu ya, apalagi di Indonesia kan musim hujan kan agak sedikit panjang ya, maka tidak mengapa ibu jalan lagi berikutnya sudah membersihkannya, tidak perlu pusing. Itulah cara Islam. Ustadz, itu kan kotor kan menurut kita. Kalau syariat sudah mengatakan, berarti gimana? Kewajiban kita tadi apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gunanya. Jadi akal itu ketika dihadapan dengan syariat Islam, Allah dan Rasulnya adalah tunduk, sami'na wa ata'na. Itu. Lantas ketika masih ada subhat, keraguan-raguan, ini tadi ada darahnya, karena saya nawar ayam untuk disembelih, biaya sembelihnya ada sendiri, saya ngotot nggak mau, akhirnya terciprat darah ayam. Kalau darah ayam berarti bukan di bawah, berarti di bagian yang kena itu dicuci ya. Tolong bedakan dulu, kalau darah ayam itu kan bukan di bawah kalau terkena ya, kecuali kalau di bawah ya jelas ada darahnya ya tentu dicuci itu ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, mensucikan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih minum ASI, kecuali ya hanya ASI ya, belum yang lain-lain ya, hanya ASI aja. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika anak kecil laki-laki ya kena kencingnya, maka cukup dipercikkan di atas kencing bayi laki-laki itu. Tapi kalau bayi perempuan sudah hukumnya najis sedang, artinya harus dicuci seperti najis-najis yang lainnya. Sedangkan anak laki-laki ini tadi, inilah yang kalau bahasa fikihnya adalah najis mukhafafah, najis ringan, cukup dipercikkan aja ya, dikenain air itu aja sudah mencukupinya. Tapi kalau anak perempuan tentu ya dibersihkan, ketika masih ada bekas-bekasnya ya berusaha dihilangkan dulu semaksimal mungkin. Ketika sudah dimaksimalkan ternyata tidak bisa hilang, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah mencukupinya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, membersihkan pakaian dari air madhi. Ingat kemarin ada 4 macam air yang keluar. Pertama air kencing, hukumnya najis. Yang kedua air madhi, hukumnya apa? Air madhi hukumnya najis. Yang ketiga air wadhi, hukumnya juga
najis. Yang keempat, air mani, hukumnya suci. Tapi air mani walaupun suci, cara membersihkannya wajib mandi besar. Nah, bagaimana madhi yang terkena madhi? Madhi adalah najis. Maka cara mensucikannya selayaknya menghilangkan najis, tapi cukup pada dasarnya benda yang terkena madhi itu dibersihkan. Tidak harus dicuci total kalau memang bajunya cukup satu. Misalkan tadi dalam pepergian tadi lupa kopernya ketinggalan ternyata, jadi mau nggak mau bajunya hanya yang menempel di badannya itu. Ketika malam hari ia kena madhi, maka yang kena madhi cukup dibersihkannya saja. Itu karena madhi hukumnya najis, tetapi tidak dengan cara mandi wajib. Caranya gimana? Berwudu. Jadi bagi siapa saja yang keluar madhi, yang kemarin sudah kita sampaikan perbedaan madhi dengan mani. Kalau madhi itu keluarnya tidak sampai lemas dan tidak sampai muncrat. Tapi kalau air mani itu bisa membuat lemas dan muncrat. Sehingga apa yang terjadi? Kalau air madhi cukup dibersihkan yang terkena dan caranya cukup berwudu. Sedangkan air mani wajib dibersihkan dan caranya mandi wajib. Seperti itu. Di sini dikisahkan dari Sahal ibnu Hunayf, di mana ia sering terus dan seterusnya mengeluarkan madhi. Maka ia dan seterusnya, maka ia datang kepada Rasul dan menyampaikan hal tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cukuplah bagimu hanya dengan berwudu, tidak mandi. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan madhi yang mengenai pakaianku? Maka jawabnya, cukuplah bagimu mengambil tangan air lalu tuangkan pada pakaianmu yang terkena itu, sehingga kamu lihat air itu membasahinya, mencukupinya. Jadi kalau orang sana kan memang sulit ya dengan air. Kalau di kita kan alhamdulillah ya banyak sekali air, maka dicuci jauh lebih sempurna. Boleh pakai deterjen, silahkan. Ya, kalau sekarang kan masya Allah juga sudah teknologi sudah semakin maju modern, sehingga tidak sulit untuk membersihkan benda-benda yang terkena najis tersebut. Kemudian yang ketujuh, membersihkan bagian bawah sendal. Ya, membersihkan bawah sendal. Bagaimana caranya? Karena ingat jamaah, dahulu sholat itu mayoritas menggunakan sandal. Beda dengan sekarang. Kenapa? Kalau dahulu Masjid Nabawi itu ya tidak semewah, tidak semegah sekarang. Kalau dahulu Masjid Nabawi itu hanya, kalau kita lihat pertama dibangun oleh Rasulullah itu ya hanya sekedar kotak. Ya, jadi di situ ya masih berupa pasir lantainya dan belum ditembok, sehingga apa? Banyak sekali hewan-hewan terutama anjing itu banyak sekali yang di situ mundar-mandir, di situ bahkan minta maaf kencing dan sebagainya. Jadi seperti itu. Maka Rasulullah ketika itu memberikan contoh, ketika sebelum sholat sendalnya digosokkan ke pasir atau tanah terlebih dahulu. Itu cara membersihkannya dari kotoran. Jadi tidak harus dicuci dengan air. Ingat tadi di depan bahwa alat pembersih bisa air, bisa debu. Kalau Rasul sudah mengatakan dengan debu aja sudah mencukupi, ya udah gitu.
Kemudian ini ada kisah ketika itu Rasulullah SAW sudah sholat diikuti oleh, karena sholatnya selalu berjamaah dengan para sahabat. Qadarullahnya Allah lupakan tidak menggosok sendalnya, sehingga salah satu sendalnya menginjak kotoran najis. Dalam sholat itu malaikat Jibril datang dan memberitahu bahwa sendalnya ada najisnya. Maka Rasul melepas sendalnya karena ada najisnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum saat itu semua melepas sendalnya satu, karena Rasul melepas sendalnya satu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah kaget ketika salam melihat sahabatnya sendalnya satu semua. Itu. Inilah sahabat. Jadi sahabat itu tidak mau ketinggalan sedikit pun apa yang dikerjakan Nabi, ia ikuti. Gitu loh. Apa yang dikerjakan Nabi diikuti. Apa yang dikerjakan Nabi diikuti. Rasul melepas sendalnya satu, dilepas semua. Kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau melepas sendalmu? Karena engkau melepas sendal ya Rasulullah, aku ikut. Ketahuilah bahwa Jibril tadi datang memberitahu sendalku ada najisnya. Kalau orang sekarang jawabnya gimana? Kena prank lo, kan gitu. Kalau dulu enggak, Masya Allah. Itu. Inilah sahabat mulia. Berikutnya, mensucikan tanah atau lantai. Kalau dulu tanah, kalau sekarang sudah lantai. Nanti tentu akan berbeda cara mensucikannya. Lihat di sini hadis dari Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu an. Ketika itu ada sebuah kisah. Lihat, ternyata yang datang ke masjid bukan hanya anjing-anjing aja yang kencing. Orang Arab Badui datang ke masjid itu hanya untuk kencing. Bayangin. Kalau jamaah gimana? Ada orang kencing di pojokan masjid, marah. Pantes para sahabat kemarin juga gitu, marah-marah. Tapi kata Rasulullah, jangan, biarkan dulu. Setelah selesai, ambil satu ember air. Kemudian bekasnya tadi disiram. Ingat, waktu itu masih pasir, jadi kencingnya tidak kemana-mana, ke bawah. Sehingga begitu diambilkan satu ember air untuk menyiram, maka ia otomatis ke bawah bersih. Tapi kalau untuk sekarang, begitu itu apa? Dibawain satu ember air diginiin, nambah kemana-mana. Tentu caranya berbeda. Bagaimana caranya? Ambil yang bisa mengeringkan, yang bisa menyerap. Ini terutama di rumah ya, yang masih punya baby ya. Jadi kalau kencing, jadi ambil kain yang bisa menyerap. Sampai menyerap dulu, bersihkan sampai kering. Setelah itu baru disiram air. Nah, baru dibersihkan, baru cari kain lagi yang bersih untuk mengeringkannya kembali. Itu cara membersihkan bila di lantai. Jadi keringkan dulu dengan benda-benda yang bisa menyerap. Sekarang kan alhamdulillah banyak sekali ya. Kemudian kalau bendanya cuman itu gimana? Setelah itu dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Setelah untuk menyerap tadi, dibersihkan dulu sampai yakin bersihnya. Kemudian ini tadi dikasih air. Dikasih air. Setelah itu baru dikeringkan. Insya Allah itu sudah mencukupi. Ingat, Islam lahir bukan untuk memberatkan, tapi Islam lahir untuk memberikan kemudahan, nikmat serta pensucian. Sebagai wujud terakhir syariat Islam, jemaah, tolong, syariat Islam lahir bukan untuk memberatkan,
bukan untuk menyulitkan, tapi ini. Lihat di sini surat 5 ayat ke-6. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke situ, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau haus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Iya, coba tolong perhatikan jamaah. Ini ayat berkaitan dengan bersuci. Syariat kita, apabila kita ingin sholat, maka kewajiban kita bersuci, berwudu atau mandi wajib. Kalau nggak mampu, maka boleh dengan tayamum. Berarti di sini Allah mencontohkan yang benar berwudu, tapi kalau nggak bisa berwudu ketika hadas kecil, boleh bertayamum. Kemudian kalau sedang hadas besar, yang sahih adalah mandi wajib. Maka ketika ia nggak bisa mandi wajib karena kesulitan atau karena nggak bisa menggunakan air, misalkan sakit dan sebagainya, apa yang dilakukan? Tayamum. Memang tayamum bisa menggantikan mandi wajib? Sekali lagi, kalau hadas kecil berwudu, kalau nggak bisa berwudu bisa diganti dengan tayamum. Kalau hadas besar wajib mandi wajib. Kalau nggak bisa mandi wajib karena nggak bisa menggunakan air, karena mungkin tidak ada air atau karena sedang sakit. Boleh tayamum? Yakin? Boleh? Yang ngomong boleh cuma satu ummahat. Yang lain boleh atau tidak? Kok ragu-ragu ya? Jawabnya boleh. Boleh. Ada sebuah kisah. Ada dua orang yang sedang safar. Kemudian safarnya tempo dulu dengan sekarang berbeda ya. Maka ketika malam hari ia mencari tempat untuk berlindung. Ya di gua-gua tapi gua di Timur Tengah dengan gua di Indonesia khususnya itu berbeda. Kalau di Indonesia kan guanya gede-gede, besar. Kalau sana antara himpitan batu dengan batu. Yang penting untuk bisa berlindung dari ganasnya angin di malam hari dan hewan. Maka qadarullahnya ketika ia tertidur, ada batu yang jatuh mengenai kepala salah seorang itu. Kemudian ketika ia bangun, ternyata ia bermimpi basah. Maka ia tanya kepada temannya, saya bermimpi basah, tapi kepala saya terluka kena batu. Apa yang harus saya lakukan? Sahabatnya tadi berfatwa wajib mandi. Setelah mandi meninggal dia. Maka kejadian itu disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul menyampaikan, engkau telah membunuh teman. Maka obatnya kejahilan, kebodohan adalah bertanya kepada ahlinya.
Nah ini tadi dia nggak punya ilmu tapi menjawab, akhirnya meninggal temannya tadi. Ini padahal kata Rasulullah cukup ia dengan bertayamum. Itu loh jemaah. Jadi kita memang harus berilmu itu. Lantas bagaimana tayamumnya pengganti wudhu dengan tayamumnya pengganti mandi wajib, beda atau sama? Sama? Padahal kalau mandi wajib kan syaratnya niat, rukunnya niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kalau tayamum? Namanya juga tayamum. Alhamdulillah nggak mau terjebak. Jawabnya sahih ya. Karena nanti di kitab ini juga ada sahabat yang menafsirkan karena mandi wajib itu harus meratakan air ke seluruh tubuh, tayamum pun pakai logika. Kalau kita harus kena pasir semua. Akhirnya minta maaf, nanti ada di belakang ya, nanti ada. Iya, guling-guling telanjang biar rata semua. Itu kalau agama pakai logika, bukan dengan wahyu. Jadi sama, tayamum ketika pengganti wudhu dan tayamum pengganti mandi wajib sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini materi kita, kajian kita pada hari ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.